Lonjakan penumpang terminal Pulau Gebang. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga sayur dan daging naik. Ngabuburit dengan bermain dan merakit robot. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Arus mudik penumpang bus di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur mulai mengalami lonjakan. Penumpang didominasi tujuan Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada H-7 Lebaran Jumat pagi, gelombang arus mudik di peron keberangkatan Terminal Bus Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terus didatangi pemudik. Pada keberangkatan pagi hingga siang hari masih didominasi pemudik tujuan Sumatera seperti Bengkulu, Padang, dan Palembang dengan jumlah 96 bus. Diperkirakan peningkatan penumpang juga akan terjadi pada keberangkatan sore dan malam dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari perkiraan sementara sebanyak 300 bus dijadwalkan akan diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Untuk situasi Terminal Pulau Gebang, untuk H-7 ini, ya memang dibanding kemarin agak mulai ramai ya, karena semakin mendekati nanti puncaknya mungkin di Jumat sore tahap pertama mudik, puncak mudik, dan tahap kedua karena anak sekolah sudah libur. Mungkin tahap kedua nanti menjelang libur nasional tanggal 17-18 itu menjadi puncak mudik. Kebetulan juga hari ini ada mudik gratis dari Gojek. Demikian. Pak, untuk H-7 sendiri Pak sekarang didominasi untuk tujuan mudik kemana aja Pak mereka Pak dari Pulau Gebang? Kalau pagi itu biasanya tujuan ke Sumatera. Untuk mereka memang jauh-jauh hari sudah berangkat menuju kampung masing-masing dan Madura. Kalau sore nanti Jawa Tengah, demikian. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, memasuki hari ketiga masa angkutan Lebaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini meninjau pelayanan PT KAI terhadap para pemudik di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat Jumat pagi. Tinjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas sarana dan prasarana hingga kesiapan petugas dalam melayani para pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman pada momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Didampingi jajaran Direksi PT Kereta Api Indonesia, Menpan RB Rini Widiantini memantau langsung alur pelayanan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat Jumat pagi. Satu persatu fasilitas publik mulai dari area konter tiket, ruang tunggu, hingga kesiapan petugas di lapangan diperiksa secara detail dan menyeluruh. Menurutnya, berdasarkan amanat Undang-Undang, Kemenpan RB berwenang melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah maupun BUMN. Dalam kesempatan ini, Kemenpan RB bekerjasama dengan PT KAI menyediakan anjungan khusus bagi penumpang di mana melalui pemindaian barcode, pemudik bisa langsung memberikan nilai maupun masukan atas layanan yang mereka terima. Ke Gambir untuk melihat pelayanan publik, karena memang berdasarkan undang-undang tentang pelayanan publik, Kementerian Pan RB memang diberi tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah maupun BUMN begitu. Dan hari ini saya bekerjasama dengan KAI, tentunya ingin melihat bagaimana pelaksanaan mudik ya, angkutan mudik pada pagi hari ini. Dan kami tentunya bersama-sama dengan KAI juga sudah menyediakan satu anjungan untuk supaya para penumpang itu bisa memberikan masukan kepada PT KAI maupun Kemenpan RB untuk memberikan penilaian mengenai pelayanan yang dilakukan oleh KAI ini. Itu adalah survei yang memang kita lakukan bersama-sama dengan KAI, jadi mudah sekali tinggal mengisi barcode begitu, kemudian bisa melakukan penilaian. Dan penilaian ini tentunya akan menjadi evaluasi kita untuk layanan-layanan ke depan.
Dan tentunya kami juga ingin memastikan bahwa kesiapan fasilitas, kemudian sarana prasarana dan kesiapan petugas yang ada di KAI ini. Itu mungkin hari ini tujuan kunjungan saya, karena memang Bapak Presiden sudah mengarahkan bahwa kita semua para menteri untuk selama masa mudik ini untuk melihat titik-titik pelaksanaan mudik dan untuk hari raya maupun hari raya Nyepi. Selain anjungan di stasiun, masyarakat yang merasa kurang puas atau ingin melaporkan kendala pelayanan dapat mengakses situs resmi www.lapor.go.id. Data aduan tersebut dipastikan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah guna menjamin kenyamanan warga selama perjalanan mudik maupun arus balik. Dari Jakarta Pusat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama operator telekomunikasi nasional menyatakan siap menghadapi lonjakan trafik jaringan saat mudik dan Lebaran 2026. Pemerintah memperkirakan kenaikan penggunaan layanan telekomunikasi mencapai 30 hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama operator besar seperti Telkom dan sejumlah operator seluler telah melakukan berbagai persiapan untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi selama periode mudik Ramadan dan Idul Fitri 2026. Lonjakan trafik data diperkirakan terjadi seiring meningkatnya aktivitas digital masyarakat saat mudik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, operator seluler telah menyiapkan backup jaringan dan menambah kapasitas di sejumlah titik rawan penumpukan pengguna. Pemerintah juga melakukan monitoring spektrum frekuensi untuk memastikan berbagai perangkat yang menggunakan gelombang radio, termasuk seluler, penerbangan, dan maritim, dapat beroperasi dengan baik selama periode mudik. Sementara itu, cakupan layanan 5G di Indonesia terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Meskipun demikian, jaringan 4G masih menjadi basis utama yang dikombinasikan dengan 5G untuk menjaga stabilitas layanan telekomunikasi. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi bencana yang dapat mengganggu jaringan telekomunikasi, termasuk dengan menyiapkan rencana cadangan dan koordinasi dengan PLN terkait ketersediaan pasokan listrik. Kedepan, sistem peringatan dini atau warning system juga akan dikembangkan agar mampu memberikan notifikasi bencana melalui perangkat digital, termasuk televisi digital dan gadget masyarakat. Ketika bencana ini kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, mudah-mudahan bencana ini tidak terjadi, bencana alam maksud kami di dalam proses mudik lebaran ini, tapi kita juga sudah mencoba melakukan antisipasi, dan yang paling urgent untuk jaringan atau sinyal telekomunikasi itu adalah listrik. Jadi kami dengan teman-teman dari PLN sudah melakukan komunikasi, berusaha untuk menyiapkan backup plan kalau terjadi adanya sebuah bencana. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, doa kita bersama. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kembali melanjutkan safari Ramadan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Adapun kali ini partai yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep itu berkunjung ke Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Agus Ali Qoisyar atau kerap disapa Gus Ali di Magelang. Didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali beserta rombongan lainnya, tiba tak hanya didampingi elit PSI, Kaisang juga hadir bersama sang istri Erina Sofia Gudono ketika bersilaturahmi ke ponpes tersebut. Para santri juga terlihat menyambut rombongan PSI saat hadir di lokasi, termasuk Erina yang tampak menyalami satu persatu para santriwati. Kaisang Pangarep dan rombongan kemudian berbincang hangat dengan Gus Ali di kediamannya yang terletak di area ponpes. Menurut Kaisang Pangarep, kedatangan pihaknya ke Ponpes Darussalam ini untuk meminta nasihat kepada Gus Ali yang berpesan agar PSI selalu mendengarkan keluh kesah masyarakat kecil. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga sayur dan daging naik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Malam.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal sekitar 10 hari lagi, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional mulai merangkak naik. Di Pasar Santa Kebayoran, Jakarta Selatan, kenaikan terjadi pada berbagai jenis sayuran hingga daging yang membuat daya beli masyarakat turun. Seiring meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri, membuat harga sejumlah bahan pangan di Pasar Santa Kebayoran, Jakarta Selatan mulai mengalami kenaikan. Salah satunya terjadi pada komoditi sayur, diantaranya cabai rawit merah, yang jika sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp90.000 per kilogram, kini harganya melonjak menjadi Rp110.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai keriting merah yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, sejumlah sayuran lainnya juga ikut mengalami kenaikan, seperti harga kol yang sebelumnya Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan harga terong juga meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi daging, di mana harga daging sapi yang sempat turun ke Rp130.000 per kilogram, kini kembali naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam juga naik menjadi Rp60.000 per ekor dari sebelumnya Rp55.000. Para pedagang mengaku kenaikan harga ini berdampak pada penurunan omset penjualan karena daya beli masyarakat turun. Untuk sekarang 140 per kilo. Biasanya berapa? Biasa 130 per kilo. Ini kenaikan dari kapan, Bang? Sudah lama. Udah berapa hari yang lalu, udah lama sih. Bang, ini jelang lebaran diperkirakan harga daging makin naik ya, Bang? Belum tahu sih. Kalau dari sononya nggak naik, kita tetap nggak naik. Kalau dari distributornya naik, ya naik lagi. Mau nggak mau. Bang, tapi ngaruh ke omset penjualan nggak sih, Bang? Ngaruh juga. Turun? Ya agak turun. Turun berapa? Mungkin karena untuk lebaran kan, karena kebutuhan kan, mau nggak mau dia harus beli daging kan ya. Kalau untuk hari dia nanti setelah lebaran gimana? Turun berapa persen, Bang? Ya lumayan. Harapannya gimana, Bang? Ya diturunin lagi lah, jangan segitu. Sementara itu, menurut Yati konsumen, dirinya merasa keberatan dengan kenaikan harga tersebut. Pasalnya menjelang lebaran kebutuhan semakin meningkat. Dirinya yang biasanya membeli 1 kilogram daging kini terpaksa membeli setengah kilogram daging agar dapat membeli kebutuhan lainnya. Cabai, daging, semuanya pada naik, keberatan kalau bisa minta diturunin. Itu cara ngakalinnya gimana, Bu? Ya kalau dikurangin sedikit-sedikit. Oh, belinya sedikit-sedikit. Baik pedagang maupun konsumen berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, memantau pergerakan pemudik di jalur arteri selatan Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat memasang ratusan kamera CCTV yang terpantau di area traffic control system. Sementara itu, di H-8 jelang Lebaran, arus lalu lintas di Padalarang masih belum terlihat lonjakan pemudik. Memasuki H-8 jelang Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, terpantau ramai lancar pada Kamis pagi. Kendaraan pemudik baik sepeda motor maupun mobil belum menunjukkan kepadatan yang signifikan. Untuk memantau pergerakan pemudik di jalan arteri bagian selatan Jabar ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat telah memasang dan mengoperasikan 129 kamera CCTV yang terpasang di 59 titik persimpangan yang rawan kemacetan. Ratusan kamera CCTV ini akan dipantau di ruangan area traffic control system yang nantinya akan dikerahkan petugas Dishub bila mana terjadi kepadatan kendaraan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Ridwan, mengatakan seluruh kamera akan diaktifkan selama arus mudik Lebaran untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time dari ruang kontrol. 29 kamera di sudut pelaksana di seluruh kabupaten Bandung dan tentunya
tentunya objek-objek wisata dan Lembang itu menjadi prioritas. Titik-titik trouble kemacetan nanti arus mudik di mana aja, Pak? Nah, titik pertama kita biasa menghitung tingginya itu ki puncaknya itu LHR itu kan biasa di Tagog, simpang Tagog sampai Padalarang, kemudian di seputar Lembang di Ranbetri. Prediksi puncak arus mudik kita ada 2 gelombang, yaitu pertama pada tanggal 14-15 Maret ketika WFA, kemudian di tanggal 18-19 Maret yang untuk gelombang kedua ketika Hari Raya Nyepi. Demikian pula dengan arus balik kita ada 2 gelombang, yang pertama itu tanggal 24 dan tanggal 25 ketika WFA, dan kemudian yang kedua yaitu tanggal 28 dan tanggal 29 ketika weekend. Kepadatan kendaraan pemudik akan mengalami puncaknya pada 14 dan 18 Maret mendatang. Mengingat jalur arteri Padalarang ini merupakan jalur lintasan pemudik baik sepeda motor atau mobil dari Jabodetabek menuju Kota Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diserang monyet liar hingga mengalami luka parah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sebelumnya monyet tersebut juga menyerang 2 orang anak hingga terluka akibat gigitan dan cakaran. Kejadian ini membuat warga sekitar resah dan khawatir monyet liar kembali menyerang anak-anak di sekitar. Mas, pala mas. Seorang balita menjadi korban serangan monyet liar di sebuah permukiman warga perumahan Bali Indah, Desa Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang berada di depan rumahnya. Tiba-tiba seekor monyet liar datang dan langsung menyerang korban. Balita tersebut mengalami luka parah di bagian punggung akibat gigitan dan cakaran monyet. Bibi korban yang melihat kejadian itu langsung menolong korban dan mengusir monyet liar tersebut. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka cukup serius hingga mendapatkan 26 jahitan. Sebelumnya, monyet liar juga menyerang anak-anak di perumahan sekitar. Pada saat kejadian, korban sedang bermain lalu diserang hingga para korban terluka akibat gigitan dan cakaran. Ganti baju, terus saya tutup pintu, kata saya jangan keluar. Dia karena mobil-mobilannya ada di luar, Pak. Makanya di pintu dibuka sama dia. Lah dia anon aja duduk biasa aja duduk, main mobil-mobilan, kata posisi kata dia. Lah kata saya kemana? Ini omnya nganuin tangga ke dalam bentaran. Lah dia nangis. Kata saya tuh kan jatuh, kata saya. Jatuh ini lihat. Pas dilihat katanya monyet udah lagi meluk di samping. Dia lagi begini aja tuh. Lagi nyakar mungkin. Dia lagi begini aja udah tuh begini. Lagi posisi dia miring gitu. Posisi miring dia mau godik saya pegang. Kok ada ocor-ocoran darah di keramik. Pas dilihat loak gua belakang dia. Berarti luka bagian belakang, Bu? Iya, bagian belakang 26 jahitan. Udah sempat dijahit. Iya, sempat. Jadi di sini cuma yang diparah di tengah, Pak. Diparah di tengah dia loak begitu, parahnya di tengah gitu. Bu, informasinya Bu, korban bukan hanya satu, Bu, ya? 3. Kejadian ini membuat warga sekitar merasa resah. Mereka khawatir monyet liar masih berkeliaran dan dapat membahayakan warga, terutama anak-anak. Warga berharap pihak terkait segera menangkap monyet liar tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Kepolisian Sektor Jati Uwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka utama kasus hipnotis pegawai toko emas di Pasar Jati Uwung dengan kerugian 200 gram perhiasan emas setelah sempat buron selama 1 bulan. Barang bukti 200 gram perhiasan emas telah dijual pelaku berinisial Y di daerah Serang dan Riau, di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk berjudi. Dengan tangan terborgol, tersangka berinisial Y digelandang menuju Mapolsek Jati Uwung setelah ditangkap jajaran unit Reskrim Polsek Jati Uwung di tempat persembunyiannya di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka menjadi buruan polisi sejak 1 bulan lalu setelah melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus hipnotis di salah satu toko emas di Pasar Jati Uwung dengan kerugian 200 gram perhiasan emas.
Dari hasil pemeriksaan, tersangka kerap berpindah-pindah untuk menyulitkan pengejaran pihak kepolisian sehingga sempat buron selama 1 bulan. Kapolsek Jatiuwung Kompol Robin mengatakan tersangka telah menjual seluruh perhiasan emas hasil curiannya di Serang dan Riau, di mana uang hasil kejahatannya telah habis untuk dijadikan modal berjudi. Menurutnya, keuntungan tersangka mencapai 600 juta rupiah dari hasil menjual kejahatan, dan tersangka sebelumnya telah melakukan aksi serupa di daerah Deli Serdang. Kasus penipuan dan penggelapan pelaku yang berinisial Y yang diamankan ke daerah Deli Serdang itu sebanyak 200 gram. TKP-nya adalah di toko emas di sekitar wilayah Jatiuwung. Hasil interogasi yang kami lakukan bahwa hasil penipuan emas itu dijual di daerah Serang 1 titik dan 1 titik lagi dijual di daerah Riau. Beratnya itu 200 gram dengan harga emas sekarang ini 3 juta, itu kurang lebih hampir 600 juta pelaku bisa melakukan penipuan tersebut. Hasil penjualan emas itu diberikan untuk judi, uangnya habis untuk judi. Pelaku sudah melakukan 2 kali, pertama TKP-nya itu di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang, namun sudah selesai. Lanjut TKP yang kedua, yang bersangkutan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan di daerah Toko Emas Jatiuwung. Keberadaan tersangka Y terlacak setelah Polsek Jatiuwung berkoordinasi dengan Polres Deli Serdang. Sedangkan identitas tersangka Y dapat terungkap dari hasil pemeriksaan mantan istri tersangka yang ditangkap sesaat setelah beraksi di Toko Emas Jatiuwung pada tanggal 5 Februari 2026 lalu. Saat itu kedua tersangka berpura-pura membeli 200 gram perhiasan emas berbekal tumpukan uang dan kardus di dalam kantong plastik. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. 200 gram harus tanggung jawab semua ini. 2 minggu lalu ibu kan ada ke situ. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda ngabuburit dengan bermain dan merakit robot. Berita Nasional Malam akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, waktu menjelang berbuka puasa atau ngabuburit biasanya diisi dengan berburu takjil atau berkumpul bersama teman. Namun berbeda dengan puluhan siswa di SMK warga Solo ini. Mereka justru memilih mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan positif, yaitu bermain sekaligus merakit robot. Suasana berbeda terlihat di salah satu ruang praktik di SMK warga Solo, Kota Solo saat menjelang waktu berbuka puasa. Puluhan siswa tampak asyik berkumpul di dalam ruangan, bukan untuk bersantai melainkan merakit berbagai komponen elektronik menjadi sebuah robot. Dengan teliti, para siswa maupun siswi merangkai bagian demi bagian, mulai dari motor penggerak, sensor, hingga sistem kontrol agar robot dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini menjadi salah satu cara mereka untuk mengisi waktu ngabuburit selama bulan Ramadan dengan hal yang bermanfaat dan edukatif. Selain menambah pengetahuan di bidang teknologi, kegiatan merakit robot ini juga melatih kreativitas serta kerjasama antar siswa. Para siswa mengaku senang bisa memanfaatkan waktu menunggu berbuka puasa dengan kegiatan positif yang sekaligus mendukung pembelajaran di sekolah. Sejak masuk di SMK warga Solo. Udah menguasai belum misalnya untuk robotik ini? Mungkin baru sedikit, soalnya juga baru masih belajar juga. Mbak, ini kan udah pulang sekolah, kok masih di ruangan ini sambil ngotak-ngotik robotnya, kenapa ini? Ya, sambil nunggu berbuka, saya sama teman saya ngabuburit bermainan robot di elektronika sini. Pihak sekolah berharap kegiatan seperti ini dapat memotivasi siswa untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan di bidang teknologi, terutama di era digital saat ini. Oke, nama saya Dwi Riyadi, guru dari jurusan Teknik Elektronika Industri, mengaku mata pelajaran untuk sistem kendali industri. Terus kalau untuk hati-hati ini sejak kapan memanfaatkan ngabuburit dengan belajar misalnya tambahan lagi? Nah, di sini anak-anak kelas 3 ya di waktu-waktu luang ya, nanti nunggu buka puasa ya, mereka melakukan
pemrograman robot ya, ada robot dari Omron TM5 700. Jadi mereka memprogram, kemudian di situ ada MIS juga diprogram juga dengan PLC. Jadi ada mini industri system. Jadi pengaplikasian PLC dan robot di dunia industri. Dengan kegiatan positif seperti ini, ngabuburit tak hanya menjadi momen menunggu berbuka puasa, namun juga menjadi sarana belajar dan berkreasi bagi para pelajar. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, ratusan warga di Kelurahan Keratonan Serengan, Solo, Jawa Tengah mendapatkan bantuan pangan menjelang Lebaran yang disalurkan di kantor kelurahan setempat. Total komoditas yang disalurkan khusus di kelurahan ini mencapai 8.920 kg beras dan 1.784 liter minyak kita. Distribusi di Keratonan ini merupakan bagian dari rangkaian penyaluran bertahap di Kota Solo. Perum Bulog Kantor Cabang Solo menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak kita secara perdana di Kelurahan Keratonan Serengan, Solo, Jawa Tengah. Penyaluran bantuan pangan ini dilaksanakan untuk 2 bulan alokasi sekaligus, yaitu alokasi bulan Februari-Maret tahun 2026 dengan kuantum 10 kg beras dan 2 liter minyak kita. Peralokasinya dengan masing-masing penerima bantuan pangan mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak kita. Penyaluran bantuan pangan ini pertama disalurkan di Kota Solo sebelum libur Lebaran guna menjaga harga terkendali. Sedangkan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 di kabupaten lainnya seperti Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen akan dilakukan serentak usai penyaluran di Kota Solo. Di sisi lain, stok ketersediaan beras Bulog di Solo saat ini menyentuh 69.948.000 kg, sedangkan untuk minyak kita yakni 654.142 liter. Masyarakat Solo Raya juga diimbau untuk tidak panik menyikapi kondisi harga pangan saat ini. Pasalnya stok yang dikuasai Bulog Solo terjaga cukup besar. Salah satu penerima Tuti mengaku terbantu dengan adanya bantuan Bulog ini. Karena ini sangat berguna dan bermanfaat untuk persediaan Lebaran, dirinya juga berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan. Kelihatannya 20 kilo sama minyaknya 40 kilo. Dengan adanya bantuan ini menjelang Ramadan gimana? Wah, menurut saya ini termasuk bantuan yang sangat bermanfaat sekali untuk keluarga, apalagi di krisis seperti ini. Cari uang agak sulit ya, ini terus terang. Cari uang memang agak sulit. Pemimpin Cabang Bulog Solo Nanang Haryanto menyampaikan total penerima bantuan pangan atau PBP hari ini di Kelurahan Keratonan sebanyak 446 PBP atau sebanyak 8.920 kg beras dan 1.784 liter minyak kita yang akan disalurkan. Berdasarkan data total di Kota Solo yang akan disalurkan sejumlah 55.768 PBP dengan jumlah beras 1.115.360 kg dan minyak kita 223.072 liter. Bulog Surakarta perdana menyalurkan bantuan pangan beras berupa minyak goreng dan beras 10 kilo per masing-masing PBB dan minyak 2 liter ya untuk satu alokasi. Ini sesuai dengan yang diperintahkan dari Bappenas ke kami untuk dialokasi bulan Februari dan Maret. Sebagai langkah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, Nanang menjelaskan Bulog terus mengencarkan gerakan pangan murah, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder. Selain itu, penyaluran komoditas secara rutin ke pasar-pasar tradisional juga terus dilakukan guna membendung potensi lonjakan harga menjelang Hari Raya. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi dan Wapres ke-14 Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Rismon Hasyolan Sianipar mendapat pelukan dari Gibran. Momen tersebut tertangkap kamera saat Gibran mengantar keluar Rismon usai melakukan pertemuan di gedung Istana Wakil Presiden Jumat pagi. Mau ngapain nih, Pak? Mau ngapain, Pak? Terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendampingi Rismon mengantar keluar dari gedung Istana Wakil Presiden.
Sebelum berpisah, Gibran dengan setelan jas biru tua dan kemeja putih terlihat memeluk Rismon dan memberikan bingkisan parcel lalu kembali masuk ke dalam istana wakil presiden. Ditanya tanggapannya, apakah momen berpelukan tersebut sebagai tanda Gibran telah menerima maafnya? Rismon mengaku saat pertemuan Gibran menyebut penelitian bisa salah, namun hal yang terbukti benar tidak dibuat menjadi masalah. Rismon juga mengatakan jika selain Gibran, Jokowi membuka pintu maaf bagi pihak lain yang ikut menuding ijazah palsu. Keterbukaan, kedewasaan sebuah keluarga, ya walaupun dikritik dengan cara keras, dikritik dengan cara bahkan tidak santun, diperolok-olok oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget. Ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Karena apa? Sebagai peneliti bertanggung jawab untuk mengkoreksi tulisannya, bukan menyembunyikan kebenaran sehingga dianggap bahwa penelitian itu sudah final, tidak ongoing, hanya demi sorak-sorai, hanya demi fanatisme, hanya demi bisa jadi kepentingan politik praktis. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, City Garden Eat and Play di Boxes 123 Mall Kota Bogor menjadi salah satu destinasi rekreasi keluarga yang ramah kantong. Area bermain indoor ini menawarkan beragam wahana seru yang dapat dinikmati anak-anak dan keluarga tanpa terpengaruh cuaca. Woodland Citraland Cibubur dibangun di atas lahan seluas sekitar 93 hektar di kawasan Citraland Cibubur. Tempat ini dirancang sebagai pusat rekreasi dan kuliner bagi masyarakat di wilayah Cibubur, Cilengsi, dan Jogol. Pada tahap pertama, pengembangan kawasan ini menyediakan 17 tenan yang terdiri dari berbagai restoran dan kafe. Sementara tahap kedua akan menambah beberapa tenan lagi untuk melengkapi fasilitas kuliner. Salah satu daya tarik utama tempat ini adalah Ferris wheel atau biang lala setinggi lebih dari 31 meter. Wahana ini menawarkan pemandangan panorama kawasan sekitar dari ketinggian. Selain wahana hiburan, Woodland juga menyajikan area taman hijau dan juga tempat berkumpul yang nyaman, sehingga menjadi pilihan tempat bersantai dan rekreasi bagi keluarga di kawasan Transyogi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Taman Dinonesia Harvest City di Cilengsi menjadi salah satu destinasi wisata keluarga yang menarik untuk liburan singkat. Taman bertema dinosaurus ini menyajikan beragam wahana permainan dan edukasi yang ramah untuk anak-anak. Taman Indonesia terletak di kawasan Harvest City, Cilengsi, Kabupaten Bogor dan menjadi pilihan rekreasi bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak berlibur. Konsep utama tempat wisata ini adalah taman bertema dinosaurus dengan berbagai replika dinosaurus yang menarik, sehingga memberikan pengalaman bermain sekaligus belajar bagi anak-anak. Pengunjung juga dapat menikmati beragam wahana permainan yang dirancang aman dan menyenangkan, menjadikannya tempat main anak yang seru dan juga edukatif. Dengan harga tiket yang terjangkau dan lokasi yang mudah diakses, Taman Indonesia Harvest City menjadi salah satu pilihan wisata keluarga di Bogor. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya ada The Nice Playland
Gunung Gelis menjadi salah satu destinasi wisata keluarga baru di Kabupaten Bogor. Taman bermain outdoor ini mengusung konsep alam terbuka dengan beragam wahana permainan anak serta pemandangan pegunungan yang asri. The Nice Playland terletak di kawasan Sumur Ikon Gunung Gelis, Kabupaten Bogor dan resmi melakukan soft opening pada 31 Maret 2025. Tempat wisata ini menjadi pilihan rekreasi bagi keluarga, terutama saat liburan. Kawasan taman bermain ini menyediakan berbagai wahana menarik seperti ayunan raksasa, perosotan panjang, permainan keseimbangan, serta playground luas yang dapat dinikmati oleh anak-anak. Salah satu wahana yang menjadi ikon adalah Rainbow Slide, yaitu perosotan berwarna-warni yang menjadi spot foto favorit pengunjung. Selain area bermain, The Nice Playland juga memiliki mini zoo dan area permainan air yang aman untuk anak-anak, serta dilengkapi fasilitas resto dan food court untuk menambah kenyamanan pengunjung. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dari Kabupaten Bogor kita beralih ke Kabupaten Bekasi. Ada Grand Splash Water Park yang menjadi salah satu destinasi wisata air yang menarik perhatian pengunjung. Tempat wisata ini menawarkan beragam wahana air serta spot foto bertema Korea dan Jepang yang instagramable. Grand Splash Waterpark terletak di Jalan Grand Residence Boulevard, Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Destinasi wisata ini menjadi pilihan rekreasi bagi keluarga dan anak-anak. Daya tarik utama tempat ini adalah miniatur taman dan arsitektur bertema Korea dan Jepang. Pengunjung akan disambut gerbang tori ala Jepang serta taman sakura buatan yang menjadi spot foto favorit. Sebagai tema wisata air, Grand Splash Waterpark menyediakan berbagai wahana seperti water slide, kolam olimpik, plaza air, dan kolam arus yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Selain bermain air, pengunjung juga dapat menikmati wahana danau seperti bebek air, sepeda air, dan perahu, serta berbagai fasilitas penunjang seperti kantin, musola, dan area istirahat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kian nekat dengan beraksi di tengah keramaian yakni lingkungan SDIT Al-Istiqomah, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Bahkan pelaku sempat menodongkan senjata api jenis pistol ke arah guru yang memergoki aksinya, lalu melepaskan tembakan 1 kali ke udara setelah berhasil mencuri 1 unit sepeda motor. Dalam rekaman CCTV pihak sekolah, area parkir sepeda motor di halaman sekolah masih ramai aktivitas tenaga pengajar guru saat jam pulang sekolah pada Rabu kemarin. Saat itu kedua pelaku yang berboncengan masuk ke halaman sekolah tanpa diketahui petugas keamanan. Sejumlah guru di sekitar lokasi tidak menaruh curiga karena dianggap hendak menjemput siswa pulang sekolah. Lantas, salah seorang pelaku turun dari sepeda motor dan berjalan mengamati situasi, kemudian menghampiri sepeda motor incarannya. Hanya butuh waktu kurang dari 3 menit, pelaku sudah berhasil membobol kunci dengan letter T dan menyalakan mesin sepeda motornya. Salah seorang guru memergoki aksi pelaku yang mencuri sepeda motor milik temannya. Namun pelaku langsung keluarkan senjata api jenis pistol dan menodongkan ke arah sang guru. Ditemui pada Kamis siang, Agus, sang guru mengaku lebih memilih bersembunyi di balik sepeda motor miliknya, lalu mengejar dan meneriaki pelaku hingga akhirnya pelaku melepaskan tembakan ke udara sebanyak 1 kali. Dengan membawa kabur sepeda motor hasil curiannya. Awalnya sih saya keluar dari sekolah bersama teman saya. Pas di parkiran, si pelaku itu parkir di samping di motor saya awalnya. Nah, saya tegur, ternyata ini orang bukan kayak seperti wali murid mau jemput siswa. Makanya dari situ dari awal saya sudah curiga. Satu temannya turun dari motor, terus kemudian dia cek situasi kondisi. Di situ saya makin curiga, makanya saya parkir motor, tapi saya nggak langsung jalan. Ya tungguin, kalau benar mereka mau berbuat maling, saya sudah siap pasang badan gitu istilahnya. Akhirnya benar kejadian, dia bawa kabur motor teman saya. Langsung saya refleks, turun dari motor saya nyamperin. Saya kira nggak bawa senjata api, ternyata dia langsung melakukan senjata api. Di situ saya langsung mundur daripada
lebih sayang sama saya soalnya. Makanya dari itu dia kabur, terus masih nodongin saya berusaha menyumpet di motor saya, kemudian saya teriaki maling, sampai sebelum mereka berhasil kabur dari lokasi kejadian, dia melepaskan tembakan sekali ke atas. Dari situ baru warga pada keluar semua. Atas peristiwa pencurian ini, Agus dan pihak sekolah telah melaporkan kepada pihak Polsek Kelapa II dan berharap pihak kepolisian dapat menangkap pelaku curanmor yang telah meresahkan masyarakat karena kian nekat dan mempersenjatai diri dengan senjata api. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait celengan untuk mudik Lebaran 16. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, menabung berbulan-bulan untuk biaya mudik Lebaran ke kampung halaman. Uang tunai jutaan rupiah milik penghuni indekos Raib setelah kamar kosnya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dibobol pencuri. Detik-detik pelaku membobol kamar kos korban pun terekam kamera pengawas CCTV. Pemuda pelaku pencurian ini tak menyangka jika aksi nekatnya membobol sebuah kamar kos di Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Usai mengobrak-abrik seluruh isi kamar, pelaku kemudian pergi membawa uang tunai jutaan rupiah. Aksi pencurian ini terjadi siang kemarin saat korban yang berprofesi sebagai agen asuransi tengah bekerja. Korban baru menyadari pintu kamarnya telah dibobol setelah pulang bekerja pada malam hari. Masuk dengan cara merusak pintu kamar, pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar 3,7 juta rupiah yang dikumpulkan korban selama berbulan-bulan. Rencananya uang tabungan tersebut akan dipakai korban untuk biaya mudik Lebaran ke kampung halaman. Uang buat Lebaran apa gimana? Iya, uang Lebaran. Itu pelaku berapa orang yang masuk? Ya, masuknya yang kelihatan di CCTV itu satu sih. Satu orang. Dia caranya bobol apa gimana? Dibobol. Ada kelihatan yang di dekat pintu kunci pintu itu ada bekas bobolan. Uang yang diambil? Yang uang diambil uang kertas senilai 3.700.000. Itu diambil dari mana? Diambil di lemari. Di tempat kosan mbaknya? Iya. Pada saat kejadian berarti lagi kerja, nggak ada lagi di kos. Kerja di mana emang mbak? Kerjanya dia sama diri, penempatannya di Darmais, Bang Haji. Korban berharap agar pelakunya segera bisa ditangkap. Malam tadi korban pun mendatangi Polsek Metro Tanah Abang untuk membuat laporan resmi dengan menyertakan video rekaman CCTV. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, selama bulan Ramadan, Satres Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba. 5 orang tersangka berikut barang bukti sabu dan ribuan obat keras terbatas diamankan petugas. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mengungkap sejumlah kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Salah satunya tersangka TS, seorang pedagang yang menyambi menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku diringkus petugas saat akan mengedarkan sabu yang sudah disimpan di tempat yang telah ditentukan. Dalam operasi selama bulan suci Ramadan, petugas Sat Narkoba berhasil meringkus 5 orang tersangka di berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan. Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 7,4 gram sabu beserta alat timbangan dan bong, 260 butir psikotropika, serta ribuan obat keras terbatas. Kasat Narkoba Polres Kuningan AKP Jojo Sutarjo menjelaskan para tersangka semuanya merupakan warga Kabupaten Kuningan dan diamankan Sat Narkoba Polres Kuningan. Laporan polisi dan 5 tersangka. 1 berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga, keempat, kelima adalah obat keras terbatas lainnya. Semuanya wilayah Kabupaten Kuningan. Adapun barang bukti yang kita amankan itu sebanyak untuk sabu 7,4 gram, kemudian untuk psikotropika 260 butir, kemudian untuk obat keras terbatas 2.811 butir. Kemudian tersangka yang kita amankan, yang pertama adalah inisial TS,
itu orang Ciwaru, ya, berkaitan dengan tindak pidana sabu. Kemudian YST berkaitan dengan psikotropika, kemudian ADP berkaitan dengan obat keras terbatas, kemudian RS, ya, berkaitan dengan obat keras terbatas, dan juga masalah DM, ya, satu lagi. Semuanya warga Kuningan, dan setelahnya barang bukti ada padanya, semuanya sudah diamankan ke Sat Narkoba Polres Kuningan, kemudian kita adakan penyidikan. Atas perbuatannya, para tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan guna pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal berbeda sesuai dengan jenis tindak pidananya, dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.